많이 다치셨네. Episode 11 dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang membeli banyak ikan, dan ikan tersebut dimasukkan ke dalam kotak di mobilnya. Tetapi di dalam box tersebut terlihat ada tangan manusia. Pria itu kemudian terlihat membawa kantong jenazah dengan gelagat yang aneh. Pria itu bernyanyi dan membuang jenazah tersebut ke laut. Kita beralih ke Choi. Dia sedang berimajinasi menjadi Kim Do-gi. Dia berpikir pasti rasanya akan sangat keren. Di sampingnya, tiba-tiba saja Maria muncul yang tentunya membuat Choi kaget. Maria menemui Choi karena ada yang ingin dia sampaikan. Dia mengajak Choi ke rumah sakit sambil mengatakan jika dia memiliki adik angkat bernama Pak Dasom. Dia mengatakan jika adik angkatnya itu telah ditipu oleh seseorang. Dia yang masih kecil berusaha untuk menabung agar bisa memberikan ayahnya yang mengalami kecelakaan mobil sebuah sarung tangan. Saat uangnya sudah terkumpul $98, dia membeli sarung tangan tersebut di aplikasi barang bekas. Namun ketika paketnya tiba, isinya malah batu bata merah. Choi yang kasihan ingin membantu Dasom dengan memberikan uang $100 agar dia bisa membelikan sarung tangan yang baru. Tapi Maria langsung menolaknya, karena ini bukan masalah uang, karena Dasom ingin membelikan ayahnya menggunakan uangnya sendiri. Itulah alasan Maria mengajak Choi, karena dia ingin meminta bantuan Choi untuk menemukan pelaku penipuan. Apalagi Dasom mengatakan jika Choi adalah pahlawan yang selalu melindunginya. Otomatis hal itu membuatnya besar kepala. 우리 아빠 장갑 수 있어요? 아저씨가 찾아줄게. 정말이에요? Ketika kembali ke markas, dia melihat semua anggota lainnya sedang sibuk. Oleh karena itu, dia merasa bak seorang pahlawan dan berpikir bahwa kasusnya juga tidak terlalu berat, hingga memutuskan menggunakan taksi mewah dan memulai layanannya. 갈 수가 없어. 안 보여요. 아, 그만 버려요. 1 minggu pun sudah berlalu. Anggota lain mulai menanyakan di mana keberadaan Choi, karena dia tidak bisa dihubungi. Dari kejauhan terlihat Choi ternyata juga ada di sana, dengan muka yang lesu bahkan tumbuh kumis dan jenggot. Temannya kemudian langsung menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan coba tebak apa yang sebenarnya terjadi. Dia yang sok-sokan ingin menyelesaikan kasus penipuan itu seorang diri, malah ikut terkena tipu sebesar $5.000. Akhirnya dia pun menceritakan kenapa dia juga bisa ditipu. 아이씨, 사기칠 곳이 없어서. Dia menceritakan setelah bertanya kepada Dasom aplikasi barang bekas tempat dia belanja, Choi mencoba memancing si penipu dengan membeli barang yang lumayan mahal dan memintanya untuk bertemu secara langsung. Kemudian untuk meyakinkan si penipu, Choi mengirimkan sejumlah uang muka, tapi setelahnya dia tidak bisa menemuinya atau menelpon nomornya, dan kejadian itu terus diulangi sampai kehilangan uang sebesar $5.000. Apes banget. 돈 받자마자 연락이 안 되더라고. Choi sudah melaporkan kasus ini kepada polisi. Polisi mengatakan pasti akan sulit untuk segera menangkapnya. Pak Jang kemudian mengatakan meskipun nomor rekeningnya dibawa ke polisi, rekeningnya pasti rekening bodong. Kalaupun polisi mengajukan permohonan pembekuan uangnya, pasti sudah dipindahkan ke luar negeri. Itulah alasan kenapa kejahatan daring sulit untuk dilacak. Mendengar semua ceritanya Choi, Do-gi mau meminta nomor resi dari paket yang berisi batu bata tersebut. Dengan begitu mereka bisa mengacak lokasi si pengirim. 다솜이가 받았다는 제가 가서 확인해 볼게요. Singkat cerita, Do-gi dan Go-un pergi ke alamat si pengirim paket. Tapi di sana mereka malah menemukan seorang wanita yang sedang terkulai lemas karena mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. 이봐요. 내 말 들려요? 표현 안 해. Wanita itu kemudian tersadar. Diketahuilah bahwa nama si wanita tersebut adalah Yu Minjung. Dia ternyata merupakan korban dari si penipu. Dan si penipu sengaja menggunakan alamat Minjung agar lokasinya sulit dilacak. 있는 게 없는데. 날라고 멱살 잡을 상대가 민정 씨는 아닌 것 같네요. Karena Minjung nekat sampai bunuh diri, Do-gi kemudian memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya bermula saat Minjung tengah hamil besar. Dia berhenti bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya. Dia pun tidak menyangka peralatan bayi ternyata semahal itu. Untuk menghemat uangnya, akhirnya dia membuka aplikasi barang bekas dan menemukan orang yang menjual peralatan bayi. Melihat kesempatan itu, Minjung pun langsung mengirim uangnya untuk membelinya. 이번 주에 오면 좋은데. 계좌번호 본금 입금했어요. Setelah beberapa hari berlalu, paketnya pun tiba.
Tapi setelah dibuka, isinya hanya sebuah batu bata dan foto ikan. Merasa telah ditipu, dia pun melaporkannya kepada polisi, tapi tentu saja polisi kesusahan untuk langsung menangkapnya. Seperti perkataan panjang di awal, karena merasa dia tidak bisa mengandalkan polisi, Min Jung kemudian memakai caranya sendiri. 그놈 아이디로 올리는 게시물들을 지금 이 게시글 사기예요. Dia kemudian membagikan pengalamannya yang terkena tipu. Selain itu, dia mencari semua unggahan yang memakai ID si penipu dan melaporkannya. Dia juga berkomentar agar orang-orang tidak membeli barang pada si penipu. Karena si penipu merasa terganggu, dia menelpon Min Jung dan akan memulai terornya. Tidak berselang lama, banyak orang mengirim pesan bahkan menelpon Min Jung terkait unggahan barang yang dia jual. Padahal dia sama sekali tidak menjual sesuatu. Itu semua adalah ulah si penipu yang menggunakan data pribadi dari Min Jung. Karena nomornya terus dihubungi oleh orang-orang, akhirnya Min Jung memutuskan untuk mengganti nomornya. Tapi saat akan masuk apartemennya, dia kembali dipusingkan oleh kurir yang mengantar pesanan ke alamatnya. Lagi-lagi itu adalah ulah si penipu yang entah bagaimana bisa mengetahui nomor barunya. 시켰다고요? 잘못 오신 거. 근데 저 안 시켰다고요. 아니 맞다니까. Tidak hanya itu, sore harinya tiba-tiba ada seorang wanita yang datang ke apartemennya dan langsung menuduh Min Jung seorang penipu dan meminta uangnya dikembalikan. Dari kejadian itu, foto, nomor telepon, dan alamat rumah Min Jung juga diunggah dan dituduh sebagai penipu. Suaminya yang sudah tertekan dengan pekerjaannya menjadi semakin pusing dengan masalah yang terjadi kepada istrinya. 뱃속에 애 생각해. 좀 들어라. Keesokan harinya, Min Jung melakukan pengecekan pada kandungannya dan dia kembali ditelepon oleh si penipu. Dia bahkan mengirim foto Min Jung yang sedang berkunjung ke klinik dengan tujuan untuk merusak mentalnya. Keluar dari sana, dia ditelepon oleh detektif yang sempat dia sewa. Min Jung pun langsung mengatakan jika si penipu ada di sekitarnya dan sedang mengancamnya, karena dia bisa mengambil foto dirinya yang sedang berkunjung ke klinik. Min Jung pun pergi ke kantor polisi, tapi sampai di kantor polisi, dia yang sebagai korban justru malah mendapatkan laporan penipuan atas nama rekeningnya. Polisi juga memaksanya untuk mengisi formulir penipuan tersebut. 놈이 저한테 이런 것도 보냈다고요. 됩니다. 이거 저도 어쩔 수가 없어요. 뭔가 진짜 뒤늦게 땡땡거리네 진짜. Tidak hanya sampai di situ, bahkan Min Jung pindah rumah untuk menghindari si penipu dan suaminya juga ikut menyalahkan Min Jung. Sampai berada di rumah barunya, penipu kembali menelponnya lagi dan lagi. Si penipu bahkan bisa mengetahui jika Min Jung sudah pindah rumah. Dalam obrolan itu, Min Jung mengatakan jika dia sedang merekam suara si penipu. Namun dengan percaya dirinya, si penipu mengatakan jika polisi tidak akan mungkin bisa menangkapnya. Tapi, dia bisa dengan mudah menangkap Min Jung kapanpun dia mau. Tidak lama kemudian, beberapa kurir kembali datang ke rumah baru Min Jung. Tentu saja itu semua adalah ulah si penipu. Karena sudah merasa putus asa dan mengakui kekalahannya pada si penipu, Min Jung berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Si penipu mengatakan jika ingin masalahnya selesai, dia meminta Min Jung mengirimkan sejumlah uang sebesar 30 juta won. Di tengah rasa putus asa dan semua tekanan yang dia alami selama ini, hal itu pun membuatnya mengalami pendarahan hebat hingga dia kehilangan janinnya. Go-un langsung mengetahui jika ID si penipu adalah milik orang lain. Ponsel dan rekeningnya pun juga ilegal. Dogi kemudian mengatakan jika ada satu hal yang asli, yaitu suara dari si penipu yang direkam oleh Min Jung. Untuk menangkap si penipu, Dogi mengatakan jika dia harus menemui orang yang mengambil foto dari Min Jung saat dia berkunjung ke klinik. Berdasarkan lokasi pengambilan foto, Go-un mengecek CCTV dan menemukan orang yang mengambil foto tersebut beserta lokasinya. 사진이요? 아, 위치 맞아? 유민정 씨가 산부인과로 들어가요 라고 하려고 했는데 수 있는지도 금방 찾아줄게요. Singkat waktu, Dogi pun tiba di lokasi yang dimaksud, yang ternyata merupakan agen detektif swasta. Dogi yang masuk ke dalam meminta kepada bos yang ada di sana untuk memberikan data dari klien yang menyewa jasanya. Awalnya si bos agak songong karena merasa mereka menang jumlah. Tapi ketika Dogi menggunakan sarung tangannya, inilah yang terjadi. 너 데리고 가서 죽여! Si bos langsung memberikan data klien yang menyewa jasa mereka. Ternyata klien yang menyewa jasa detektif itu adalah Cho itu sendiri, karena si penipu sengaja menyalahgunakan data pribadi korbannya secara acak. Melihat si penipu sampai repot-repot menyewa jasa detektif untuk meneror Min Jung, Dogi yakin jika si penipu ini terdiri dari banyak orang dan sudah terorganisasi. 억울하다. Agar bisa menangkap si penipu, Go-un pun memiliki sebuah rencana. Dia sengaja membuat unggahan tentang grup elemen yang akan mengadakan konser, dan dia
Dia sangat ingin membeli tiketnya. Yang lainnya pun ikut disuruh berkomentar jika mereka juga ingin membeli tiketnya. Hal ini dilakukan agar terkesan tiket konsernya sangat terbatas. Kemudian Go-eun membuat unggahan itu muncul paling atas, yang tentunya akan menarik perhatian si penipu. 저는 이 게시글을 최상위 사기칠 먹잇감 찾아서 돌아다니. Hal itu pun berhasil memancing si penipu yang sedang mencari mangsa. Dia mengirim pesan ke Dogi dan mengatakan jika dia memiliki tiket konsernya. Go-eun langsung menyuruh Dogi membalas pesan dari si penipu. Kira-kira berapa jumlah tiket yang bisa dia beli untuk meminta bukti fisik dari tiketnya. Inilah rencana Go-eun untuk membuktikan bentuk fisik dari tiketnya. Otomatis si penipu harus membeli tiketnya dari situs yang sudah dibuat oleh Go-eun, dan bisa dipastikan jika si penipu adalah satu-satunya orang yang beli tiketnya karena faktanya grup elemen tidak mengadakan konser. Dengan begitu Go-eun pun berhasil menemukan si penipu. 티켓을 산 사람도 그 사기꾼 딱 하나겠네. 바로 요놈. Setelah itu, Dogi meminta si penipu mengirim tiketnya ke alamat yang dia berikan. Setelah si penipu membuka halamannya, Dogi langsung mengetahui posisi di mana si penipu pun berada. 택배는 이쪽. 오늘도 낚이셨고요. Keesokan harinya, Dogi memantau si pelaku yang sedang makan siang dan mengatakan ingin bertransaksi secara langsung karena Dogi membawa uang tunai. Dogi langsung menyadari jika suaranya berbeda dengan suara orang yang menipu Minjung. Si penipu kemudian beralasan sedang berada di kantor pos untuk menghindari pertemuan secara langsung. Tetapi karena Dogi mengatakan jika dia juga berada tidak jauh dari lokasinya, si penipu pun langsung pergi menemui anggota lainnya. 잠깐만. Setelah memasuki gedung, Dogi mulai melakukan penyamarannya. Di sana si penipu menemui temannya. Kemudian si wanita mengambil alih dan melepon Dogi. Dia mengatakan jika si penipu adalah adik perempuannya dan saudara laki-lakinya tidak bisa menemui Dogi karena mengalami kecelakaan. 오빠 깨어나면 연락드리라고 할게. 알겠습니다. 그럼 쾌차. Karena gagal dengan rencana pertama, Dogi pun menjalankan rencana keduanya. Si penipu kemudian diikat dan diancam akan dihabisi jika dia tidak memberitahukan semua yang dia ketahui. Karena merasa sangat ketakutan, akhirnya si penipu mengatakan jika suara di telepon itu adalah suara dari kepala manajer mereka. Tapi mereka semua hanya berkomunikasi lewat telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung. Jadi dia tidak tahu wajah dan keberadaannya. 총괄님이에요. 저도 진짜 전화 통화하는 말 필요한 거는 다 퀵으로. Kemudian beralih ke seorang pria yang sedang mencari mangsa untuk ditipu. Dia pun mencoba mencari unggahan yang menurutnya bisa dijadikan uang. Akhirnya dia menemukan unggahan seseorang yang menemukan seekor anjing hilang. Melihat itu, dia kemudian mengirim pesan ke orang yang menemukan anjing tersebut dan mengaku jika dia adalah pemiliknya dan akan segera menuju lokasi. Setelah mendapatkan anjing tersebut, dia terlihat pergi ke sebuah rumah dan tidak lama setelah itu, dia dihubungi oleh pemilik asli dari anjing tersebut. Tapi dia langsung menutup panggilan itu dan mengatakan jika anjing itu adalah sekarang miliknya. Dan terlihat juga di sana banyak kalung dari anjing-anjing lain. Kira-kira apakah pria ini adalah si kepala manajer? 낑거리지 마. 듣기 싫어. 나 허. 야, 내가 낑낑거리지 말라고. Demikian cerita episode Taxi Driver episode 11. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.